Ya, kita mulai anak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, walaupun baru 8 orang, Ibu mulai karena waktunya takut habis. Ya, yang lain mungkin apa namanya nanti bisa ikut videonya aja. Insya Allah Ibu rekam ya. eh, Kelas 9A, sama kelas 9B itu fikihnya termasuk yang terlambat ya. Baru masuk ke bab larangan riba, padahal kelas lain itu sudah mau ulangan. Ya, kemungkinan di bab-bab terakhir kalian akan Ibu apa namanya kasih video dari kelas lain aja ya Nak ya. Insya Allah sama keterangannya, hanya bedanya kalian itu tidak bisa bertanya kalau nonton videonya. Nah, jadi untuk mengatasi itu, kalau misalnya ada pertanyaan, tinggal disampaikan di grupnya. Supaya apa? Supaya nanti semua materi tersampaikan. Ya, nah, itu resiko karena hari Rabu ini banyak sekali off-nya ya. Hari Rabu, hari Selasa ya. Hari Selasa banyak sekali off-nya. Baik, anak-anak, kalau kalian sudah membaca materi, insya Allah kamu sudah mengerti sedikit-sedikit ya. Ibu mau tanya dulu siapa yang tahu riba berasal dari bahasa apa anak-anak? Oh, kurang gede ya. Ya, tes. Udah kedengeran belum suara burung zil? Anak-anak, apa suaranya burung zil sudah kedengeran? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Ya, tadi kata ada yang bilang kurang gede. Ya, apa namanya? Ibu ulangi lagi, siapa yang tahu riba berasal dari bahasa apa, Nana? Bahasa apa? Arab. Arab, bagus. Ya, berasal dari bahasa Arab, riba. Nah, kalau berasal dari bahasa Arab berarti ada bahasa Indonesianya, ada artinya ya. Arti riba apa, Nana? Tambahan atau kelebihan? Ya, bagus, Ani ya. Tambahan atau kelebihan. Nah, tapi anak-anak bukan sekedar tambahan atau kelebihan, misalnya kamu apa namanya punya baju banyak, baju kamu kelebihan, nah, bukan itu riba ya. Nah, riba itu tambahan atau kelebihan yang berhubungan dengan pembayaran hutang. Ya, jadi ada yang tidak sama. Misalnya pas minjam 1 juta, pas bayar 1,1 juta. Itu ada tambahannya kan? Itu tambahannya yang 100.000 itu namanya riba. Ya, pas pas ngutang apa tuh namanya 1 juta, pas bayar 1 juta plus rambutan misalnya. Rambutan itu ribanya ya. Itu contoh dari pengertian riba. Ya, jadi riba itu adalah kelebihan ketika membayar karena ada penundaan hutang. Jadi orang kalau berhutang ya, ini pasti pinjam duit itu kalau bahasa fikihnya itu ngutang anak-anak ya. Jadi kalau pinjam barang namanya pinjam meminjam, insya Allah nanti kita akan belajar. Sedangkan kalau uang itu bukan pinjam uang, tapi hutang. Kecuali kamu kalau misalnya pinjam uang untuk menggambar lingkaran, pinjam uang koin, itu pinjam namanya. Jadi kalau pinjam itu barang yang dikembalikan harus sama dengan barang yang waktu dipinjam. Ya, tetapi kalau hutang yang penting nilainya sama. Jadi kalau kamu pinjam apa tuh namanya bukan pinjam ya, kalau hutang uang ke Burumzil misalnya, Adlina, Adlina apa namanya, kamu mau pinjam berapa? Misalnya Adlina mau pinjam ke Burumzil, saya 500.000 Bu, Ibu kasih 100 ribuan 5, ya 5 lembar. Pas Adlina mau bayar, ternyata Adlina kasih ke Burumzil 50 ribuan 10 lembar. Jadi uang yang dikembalikan oleh Adlina kepada Burumzil itu bukan uang yang Ibu kasihkan ketika pertama kali Adlina ngutang.
Nah, itu namanya hutang ya. Yang penting nilainya sama. Berbeda kalau pinjam. Kalau kamu pinjam misalnya gunting, pinjam gunting ini, maka yang dikembalikan adalah gunting ini. Itu namanya pinjam ya. Makanya di Indonesia itu suka salah kaprah. Ngutang uang dibilangnya pinjam uang. Padahal pas ngembaliinnya bukan uang yang dipinjam. Itu kamu harus ngerti dulu perspektif fikih, bagaimana fikih melihat ya. Oke. Jadi anak-anak zaman dulu, zaman Nabi Muhammad masih muda, ya praktek riba itu sudah ada. Ya, kalau kalian belajar SKI, waktu Ka'bah itu akan dibangun kembali dan orang kaya pada waktu itu yang menjamin apa ya biaya untuk pemugarannya itu sudah kehabisan uang, maka ditarik apa namanya donasi. Nah, ketika menarik donasi untuk pembangunan Ka'bah kembali itu ada tata caranya, anak-anak. Salah satunya adalah uang yang disumbangkan bukan uang hasil riba. Berarti pada zaman dulu riba sudah ada. Nah, riba itu anak-anak di semua agama samawi, kamu pasti tahu kan agama samawi, agama yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi yang terdahulu juga sebelum Nabi Muhammad, itu dilarang. Itu juga haram. Artinya yang mengharamkan riba itu bukan hanya Islam. Agama-agama sebelumnya juga iya. Ya, kalau misalnya mau dilihat di kitab Injil yang asli, riba itu diharamkan. Kalau mau melihat di Taurat yang asli, riba juga diharamkan. Artinya nabi-nabi sebelumnya juga mengharamkan riba. Nah, ketika Nabi masih muda, ya, ketika masih muda, orang-orang yang membangun Ka'bah itu sudah melarang anak. Pokoknya uang yang disumbangkan jangan dari hasil riba ya. Berarti riba itu hukumnya apa, anak-anak? Haram. Haram, bagus. Ya, sampai orang-orang jahiliyah pun, ya, zaman Nabi kan orangnya orang jahiliyah namanya kan ya. Orang jahiliyah pun tidak mau ketika membangun Ka'bah itu disumbang dari uang hasil riba. Itu bukti bahwa riba itu haram dari zaman dulu. Ya, nah, begitu datang Islam, ya, maka diperbaharui. Ya, yang dulu-dulu sudah melanggar itu diingatkan kembali karena zaman sebelum Nabi Muhammad itu anak-anak ada masa yang sangat lama dari kenabian sebelumnya. Dari Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu terlampau lama. Ya, jadi ada banyak orang yang sudah melupakan ajaran-ajaran Nabi sebelumnya. Nah, makanya ya di Islam, di fikih Islam terutama itu dikenal ada nama riba jahiliyah. Riba jahiliyah itu apa? Riba yang dilaksanakan di zaman jahiliyah. Emang udah biasa, Bu. Emang udah biasa. Bahkan paman Nabi pun yang bernama Sayyidina Abbas, ya pamannya Nabi dari ayahnya. Jadi saudara dari ayahnya Nabi dari Abdullah, itu namanya ada Sayyidina Abbas. Abbas itu juga pelaku riba. Praktisi riba. Makanya ada sebutan riba Abbas. Kenapa? Karena Sayyidina Abbas itu anak-anak saudagar yang kaya. Saudagar yang kaya. Ketika ada orang yang mau pinjam uang, itu pikirannya itu selalu pengen dapat untung. Kata Sayyidina Abbas, wah saya kalau misalnya uang ini tidak dipinjam sama kamu, saya bikin untuk modal usaha bisa menguntungkan. Jadi kalau dipinjam kamu bayarnya kapan, itu saya juga harus dikasih tambahan. Karena kalau tidak pinjam kamu, saya bisa menghasilkan uang dari uang ini. Gitu. Jadi seperti itu. Jadi orang zaman dulu itu mensejajarkan riba dengan jual beli, ya, disejajarkan dengan jual beli. Para saudagar-saudagarnya itu mikir seperti itu, ya, seolah-olah masuk akal. Kan benar Bu, kalau misalnya uang itu tidak dipinjam, kemudian dibikin modal kan bisa menguntungkan. Emang iya, ya, secara logika. Tetapi fikih Islam apa sayang? Apa tadi yang angkat tangan apa katanya? Oh, suaranya kurang gede. Ibu udah teriak anak-anak. Tunggu dulu ya. Tes.
bagaimana? Sudah kedengaran belum suaranya Bu Rumzil? Sudah, Bu. Sudah. Tapi kurang keras ya? Sudah, Bu. Ya. Ibu sudah keras padahal. Ya udah, ayo Ibu iniin lagi, Ibu deketin lagi supaya inian. Ya, sampai di mana Riba Abbas ya. Nah, apa tuh namanya? Memang kalau dipikir-pikir dari sisi keuntungan emang hampir sama. Tetapi fikih Islam itu menghendaki di antara orang yang memiliki uang dengan orang yang butuh uang itu ada saling tolong menolong. Jadi kalau ada orang yang mau hutang itu ya dihutangin dengan niat menolong. Ya. Jangan orang yang sudah butuh ditolong, dihutangin, tapi masih dimintain untung. Itu namanya tidak menolong. Nah, itu yang tidak benarnya di situ. Jadi kalau mau hutang, jangan minta keuntungan. Karena keuntungan itu nanti namanya riba. Ya, hukumnya haram. Haram, Bu, iya. Ya, Ibu kasih tahu dulu dari sekarang tugas keterampilan buat kamu nih ya. Kamu silahkan cari karena di LKS dan di buku itu anak-anak dalilnya sangat sedikit, sedangkan ibu membutuhkan kamu itu sampai tahu dalil yang paling dahsyatnya tentang riba. Ya, nih catat dulu deh. Ya, bagaimana suaranya Bu Rumsil, masih udah kedengaran belum? Ya, nomor 1, kamu harus menuliskan dalil Al-Quran, ya ayat Al-Quran yang menceritakan bahwa pelaku riba di akhirat itu akan dibangkitkan seperti setan. Layaknya orang yang kesetanan, ya berarti seperti setan. Tidak bisa berdiri sempoyongan. Itu nomor 1, ya dalilnya. Nomor 2, sudah belum ditulis. Nomor 2, masih ayat juga, ya. Tentang apa? Bahwa pelaku riba nanti akan diperangi oleh Allah sama Nabi di di akhirat. Akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Para pelaku riba itu akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Dan itu tidak main-main anak-anak. Ya, bahkan di dunianya juga udah terasa. Kamu hanya menuliskan dalilnya sama artinya ya anak-anak ya. Jangan Arabnya doang. Nulisnya jangan buru-buru anak-anak. Jadi banyak anak yang tidak dikasih harkat. Emang kalau disuruh baca bisa nanti ya supaya kamu ngerti gitu. Kalau sudah nulis kamu kan oh iya benar nih haram nih gitu ya. Itu nomor 2. Nomor 3, kamu harus menuliskan hadis yang menggambarkan betapa di riba itu ada 73 pintu dosa. Dan yang teringannya adalah seperti berzina dengan orang tuanya, dengan ibunya sendiri. Nah, berat berarti Bu dosa riba. Iya, lebih dari zina. Ya, karena ada 73 pintu dosa. Dan yang teringannya, terkecilnya maksudnya, itu adalah seperti udah berzina sama ibunya sendiri. Tuh, itu hadis itu ya. Dan hadis yang keempat adalah yang keempat adalah hadis yang menerangkan bahwa 1 dirham riba itu dosanya berat seperti titik-titik. Ya, kalau diulang-ulang nanti apa tuh namanya kamu berpikir kalau begitu Bu berzina aja Bu, masih ada yang gedean dosanya. Jangan. Ya, jangan. Ya, jadi ada 4 tugas kamu, 2 ayat dan 2 hadis. Yang pertama ayat tentang pelaku riba dibangkitkan nanti seperti apa. Yang kedua bahwa pelaku riba akan diperangi oleh Allah dan Rasul-Nya. Yang ketiga pada riba ada 73 pintu dosa. Dan yang keempat adalah 1 dirham. 1 dirham itu pecahan paling kecil anak-anak ya. Ibaratnya 1 rupiah lah. Nggak ada ya kalau gopek lah. Ya, gopek kalau di Indonesia. Nah, itu anak-anak berat. Bahkan padahal cuman 100 rupiah. Yang kalau jatuh juga kamu nggak cari. Nah, kalau di Indonesia 100 rupiah ya. Tapi berat dosanya. Nah, itu kamu tulis, di buku tulis, di foto, terus dikirim japri ke Bu Rumzil. Ya, itu penugasan di bab ini. Ibu kasih tahuin duluan supaya supaya nanti tidak terlambat ya. Karena kamu itu terlambat 2 pertemuan dibandingkan kelas lain.
Baik, Ibu lanjutkan. Apa tuh namanya, penegasan bahwa riba itu haram. Dulu ketika belajar tentang jual beli kamu sudah hafal wa ahallallahul bai'a wa harramar riba. Dan Allah sudah menghalalkan jual beli tapi mengharamkan riba. Ini kenapa ada ayat seperti ini anak-anak? Karena itu. Jadi zaman dulu itu dia seperti yang Sayyidina Abbas tadi tuh anak-anak. Kalau uang ini aku pakai buat modal, ini bisa menguntungkan. Tapi karena kamu pinjam, ya kamu kasih keuntunganlah ke aku. Ya, gitu seperti itu. Kata Allah, hei, kalau jual beli itu halal. Tapi kalau kamu hutangin terus kamu minta tambahan, itu riba namanya, itu haram gitu. Jadi sekarang jangan beralasan seperti orang-orang jahiliyah, itu sudah patah di tahun zaman Nabi dulu menerangkan tentang riba, anak ya. Nah, orang sekarang juga ada seperti itu, Bu. Ada yang masih berperasaan seperti itu. Ya. Kemudian ada hadis Nabi lagi yang mengatakan bahwa Nabi akan melaknat. Jadi laknat itu anak-anak, melaknat itu memarahi yang amat sangat. Mengutuk lah pokoknya kalau bahasa gampangnya itu ya. Siapa para pelaku riba. Pelaku riba itu siapa? Nah, kalau zaman Nabi kan tidak seperti sekarang ya. Ribanya hanya yang memberikan riba, yaitu orang yang pinjam uang, yang memakan riba, orang yang meminjamkan uang, tukang tulisnya, kalau pakai sekretaris ya, karena orang kaya zaman dulu yang nulisin hutang itu mungkin ada pegawainya, ya, dan orang yang menjadi saksinya. Nah, misalnya kalau ngutang itu bawa orang nanti bayar ini nanti ini ada saksinya juga terlibat. Nah, secara redaksi hanya 4 yang disebutkan di hadis itu. Nah, tetapi kalau zaman sekarang anak-anak ternyata yang pelaku riba itu bukan hanya 4. Ya, bukan hanya 4. Ya, ada apanya? Ada satpamnya, kemudian ada siapanya lagi, ada supirnya, kadang-kadang ada cleaning service-nya ya, karena ribanya dilakukan di gedung. Ada apa tuh namanya lagi? Ada customer service-nya, ya, ada tellernya, kadang-kadang pokoknya semua yang terlibat. Kata Nabi hum sawaun, semuanya dilaknat sama aja. Apakah dia dapat bagian sedikit, apakah gajinya yang paling banyak, dia ya, pokoknya yang terlibat di riba itu semuanya sama. Semuanya dilaknat sama Nabi. Nah, dari sini anak-anak kita itu harus sudah memiliki pengetahuan yang kokoh. Loh, kalau Nabi aja melaknat, ya kita jangan sampai dekat-dekat dengan yang namanya riba. Ya, orang nanti kita itu butuh syafaatnya Nabi. Ya, kita ingin masuk ke surga bersama Nabi, kita ingin minum dari telaganya Nabi. Ya kan? Nah, gimana caranya kalau kita melakukan sesuatu pekerjaan yang membuat Nabi melaknat kita? Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jangan sampai. Ya, kata Nabi dulu ya, Nabi ditanya, Nabi kenapa? Kamu kok wajahnya kayaknya bagaimana gitu ya. Sahabat pokoknya melihat Nabi kayak aneh gitu ya. Kata Nabi, saya dikabarkan oleh malaikat Jibril, suatu saat umatku itu akan seperti buih. Jadi kita itu akan seperti buih, anak-anak. Buih yang di lautan itu, yang putih-putih. Kata sahabat, banyak berarti Nabi. Bukan banyaknya, banyak, kata Nabi ya. Bukan masalah banyaknya. Banyaknya emang iya. Tapi dia akan terombang-ambing. Terombang-ambing. Ya, ada angin ke barat, arah ke barat. Ada angin ke timur, ikut ke timur. Ya kan? Buih seperti itu kan. Artinya apa? Dia tidak memegang pendirian, tidak punya pendirian yang kuat gitu. Ya. Kata Nabi, orang pada zaman itu kalau misalnya memegang agama, itu seperti memegang bara api. Akan terasa panas, akan terasa aneh gitu kan ya. Tetapi kalau dia melepaskannya, api itu akan membakar dia. Ya, akan membakar dia gitu kata Nabi. Nah, terus di hadis lain dijelaskan juga bahwa kata Nabi nanti suatu saat umatku itu akan susah sekali menghindar dari yang namanya riba. Ya, emangnya kenapa? Karena begitu banyaknya model-model riba yang sudah kabur, sudah tidak bernama riba dan sudah dipoles sehingga orang-orang itu banyak yang tidak nyadar bahwa itu riba.
Ya, kata Nabi, bahkan orang yang tidak mau pun itu akan kecipratan debunya. Jadi ibaratnya itu menghirup-hirup debunya. Ya, nah, itu anak-anak zaman sekarang menurut Bu Rumsil itu kayaknya sudah sampai. Ada banyak riba yang sudah tidak dinamain riba. Karena kalau dinamain riba sudah tahu haram semuanya. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya dulu? Ya, ada yang mau bertanya? Oke, kalau nggak ada yang mau bertanya, Ibu lanjutkan ya. Ibu lanjutkan ke macam-macam riba. Nah, macam-macam riba itu anak-anak, itu tidak dinamain oleh Nabi, enggak. Zaman Nabi ya riba-riba aja gitu. Tapi oleh ulama fikih dikasih nama. Kenapa? Karena riba itu ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini. Nah, supaya gampang mengidentifikasi, dikasih nama, dikasih jenis lah gitu ya. Kayak motor tuh anak-anak, ada Honda, ada Yamaha gitu, dikasih merek. Ya, jadi yang memberikan nama itu adalah ulama fikih ya, bukan Nabi. Kalau Nabi mah riba-riba aja. Yang pertama riba apa? Riba fadl, namanya fadli atau fadl. Fadli itu anak-anak itu artinya sebenarnya bagus, afdol. Satu kata dengan afdol, utama artinya ya. Ya, riba fadli, riba yang utama yang bagaimana? Yang terjadi zaman dulu. Ketika orang itu belum punya penukar, alat penukar, atau misalnya sudah ada alat penukar tetapi dia tetap mau barter. Jadi riba fadli itu terjadi ketika barang ditukar dengan barang. Bukan barang ditukar dengan uang, enggak. Barang dengan barang, barter lah. Ya. Maksudnya bagaimana? Nah, ketika menukar itu anak-anak, harusnya barang yang ditukar itu nilainya harus sama. Ya, bukan barangnya harus sama, nilainya harus sama. Bahasa gampangnya harganya harus sama. Ya, kalau sudah tidak sama, berarti kan ada yang lebih kan? Itu riba. Jadi contoh misalnya, Auna misalnya pas PTM mau beli ini apa namanya ketinggalan bukunya. Ya buku ini ketinggalan, udah deh mau beli ke koperasi. Ternyata Raffi juga ketinggalan. Belilah ke koperasi juga. Nah, pas sama-sama ada di kelas ternyata Auna dapat buku yang apa namanya covernya itu karakternya cowok-cowok. Ya, misalnya apalah pokoknya yang cowok lah. Sedangkan Raffi dapat karakter yang Barbie misalnya, yang cewek-cewek gitu. Nah, terus kata Auna, Raffi mau gak kamu tukeran ini mas aku dapat yang begini, kata Raffi. Iya deh aku dapat yang ini. Nah ketika terjadi barter seperti itu, tukar menukar, Auna dan Raffi itu harus tanya dulu, kamu beli yang harganya berapa? Oh saya beli harganya 3.500. Oh saya juga 3.500. Oh sama, oke sama, tinggal ditukar. Jadi tidak mengapa covernya berbeda. Ya, Bu, ternyata yang Raffi mereknya Sidu, kemudian yang Auna mereknya apa selain Sidu anak? Boxy, apa ya sih? Bos ya. Mereknya Bos, Bu, tapi harganya sama-sama 3.500. Tidak masalah. Ya. Kalau harganya sama, itu tidak masalah. Walaupun berbeda merek. Oke? Itu namanya barter yang benar. Nah, kalau yang salah bagaimana yang termasuk riba? Misalnya punya Auna ternyata harganya 4.500, hanya karakternya cowok. Kata Auna, enggak apa-apa deh Raffi, saya mah enggak apa-apa, saya Barbie aja, saya suka Barbie, enggak apa-apa punya kamu 3.500, cuma selisih 1.000 ini enggak masalah. Kata Auna. Walaupun kata Auna, aku sudah ikhlas, ini tidak boleh. Bu, tidak boleh, Bu, tidak boleh. Tidak boleh ikhlas untuk sesuatu yang haram. Ya, masa kamu ikhlas lillahi ta'ala gara-gara riba? Ya, tidak boleh, tidak boleh. Gimana Bu kalau mau nukar? Kalau mau nukar yang benar, karena punya Auna harganya 4.500, Raffi harus nambah 1.000 supaya sama. Jadi Auna menukar buku yang harganya 4.500 dengan bukunya Raffi yang harganya 3.500 plus uang 1.000. Baru tuh barternya benar.
Ya, kalau tidak sama harganya, walaupun diikhlasin, walaupun Bu saya udah teman sendiri Bu, itu sudah dari ini dari SD, tidak boleh. Itu riba. Riba fadl namanya. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Kalau sama adik boleh nggak? Kalau sama adik? Ya, Ibu mau tanya, misalnya mamanya bawa es krimnya berbeda. Ya, es krimnya berbeda rasa-rasanya gitu kan ya. Harga apa namanya wallahu a'lam. Misalnya kamu dapat yang apa tuh yang Cornetto apa Magnum aja deh. Sama-sama Magnum, tapi Magnum kan harganya berbeda-beda. Kamu ternyata dapat Magnum yang harganya lebih murah. Ya, dikasih sama mamanya, ini buat kamu, ini buat adiknya. Ya. Dari yang punya barang, mamanya sudah mendeklar, ini yang buat kamu, ini buat adik kamu. Ternyata adik kamu dapat yang harganya mahal. Terus kamu mau tukar sama adiknya. Boleh apa enggak? Boleh. Itu berarti bukan riba, Angga. Oh, Bu. Bukan riba. Misalnya Magnum yang kamu dapat yang dikasihkan ke kamu itu harganya 10.000. Sedangkan Magnum yang diberikan kepada adik kamu misalnya itu triple choc. Harganya misalnya 18.000. Terus kamu mau minta ditukar. Boleh nggak langsung tukar? Adik kamu menurut sama kamu karena takut. Boleh nggak? Boleh. Nggak boleh, enggak. Nggak boleh. Kenapa? Karena itu tidak senilai. Karena tidak senilai. Magnum kamu harganya 10.000, Magnum adik kamu harganya 18.000. Kalau kamu mau tukar dengan punya adik kamu harus kasih 8.000 buat adik kamu. Itu baru barter yang boleh. Tapi kalau kamu harga barang yang kamu tukar itu tidak sama, kelebihannya itu namanya riba. Ya, ingat dosanya tadi. Bu, berarti kalau selama ini kamu banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya tinggal beristighfar. Tinggal beristighfar dan jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi karena nanti dosanya berat. Ya. Oke. Jadi itu riba fadl. Kalau zaman dulu anak-anak itu terjadi antar pedagang. Misalnya pedagang beras, ya butuh ikan, pedagang ikan butuh beras. Nah, itu saling barter. Ya, saling barter. Ya, kalau mau barter yang benar bukan berarti 1 kilo beras ditukar dengan 1 kilo ikan. Ya, belum tentu benar itu. Kenapa? Tanya dulu. Kalau 1 kilo beras itu harganya berapa? Oh, 1 kilo harganya 15.000, Bu. Berarti kalau mau tukar yang benar, kamu harus mendapatkan ikan yang seharga juga 15.000. Jadi bukan 1 kilo tukar 1 kilo. Kenapa? Karena harganya berbeda. Oke, sampai di sini siapa yang mau bertanya? Iya. Ya. Bu, kalau Jadi sama-sama ikhlas gimana, Bu? enggak boleh. Jadi enggak boleh. Nah, itu biasanya Nana, apa yang sama agama itu dilarang, itu nanti akan menjadi apa tuh namanya? Menjadi sesuatu yang akan membahayakan di kemudian hari. Ya, ketika kamu masih berteman, ikhlas-ikhlas saja. Suatu saat ya, ketika kamu ada masalah, orang itu kan nggak selamanya datar terus apa namanya bersahabat terus enggak, anak. Kadang-kadang itu ada kerikil-kerikil. Ketika kamu akan apa namanya ada masalah, kamu di dalam walaupun di dalam hatinya itu kadang-kadang diungkit, dia dah ingat dulu waktu tukar sama saya. Saya punya saya sebenarnya kan harganya segini. Enak aja durian. Yang seperti itu anak di agama sebelum terjadi langsung dilarang. Ya, riba itu anak. Ya, tidak boleh, tidak boleh. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Bu, kalau misalnya nih, mamahnya udah ngasih es krim buat dia, buat adiknya, terus es krimnya satunya buat kakaknya. Nah, kan udah nih, terus habis itu si adiknya ternyata maunya es krim kakaknya yang lebih mahal, terus kakaknya maunya es krim adiknya yang lebih murah itu, terus itu gimana, Bu? Iya, kamu harus ini dulu, apa tuh namanya? Kan kamu sudah tahu harganya. Kamu kasih yang es krimnya lebih murah, itu harus nambah uang ke es krimnya yang lebih mahal.
Udah punya, Bu. Ya, jangan mau ditukar. Kalau mau, kasihkan. Jadi kamu mau nyobain punya kakak, nih, cobain. Sini aku juga nyobain punya kamu. Nah, itu sama-sama ngasih. Tapi kalau ditukar tidak boleh. Kalau ditukar tidak boleh. Makanya kata Nabi, orang walaupun tidak sudah ngerti riba itu haram, itu susah untuk menghindar. Akan kehirup-hirup debunya. Kenapa? Orang sudah tidak ngeh, sudah tidak memperdulikan bahwa itu riba. Masa sih riba? Lah iya. Oke, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Yo, gantian. Nai dulu. Nai siapa? Isnaya, Bu. Oh, Isnaya. Yo, Isnaya. Kalau misalnya mau tukeran, Bu, 2 orang, tapi mereka nggak saling tahu harganya, terus gimana, Bu? Oh, harus tahu. Kalau mau barter harus tahu. Ya, kalau mau barter harus tahu. Ya, misalnya kamu tidak punya bolpen warna merah. Ya, temennya punya warna merah 2. Ya, yang satu sudah dipakai, yang satunya belum dipakai. Kamu mau tuker-tukeran bolpen karena kamu warna hitamnya juga banyak. Aku mau tuker dong merahnya 1, gitu kan? Ya, ini kamu pilih aja bolpennya. Ya, kamu cek dulu. Kamu mereknya bolpennya apa, belinya di mana, sudah habis berapa tintanya, ya. Terus kamu mau minta tukeran yang mana, sampai berapa tintanya, ini berapa. Harganya berapa. Supaya tidak terjadi riba, maka harga harus sama. Kalau misalnya punyanya kamu itu bolpennya lebih murah, kamu harus nambah uang. Kira-kira berapa? Ditaksir, Bu, ditaksir. Iya. Ya, ditaksir harganya kira-kira berapa. Oh, kayaknya ini sudah tinggal separuh. Saya belinya 3.500, berarti 1.750. Saya harus nambah ke dia. Oke. Deal. Tuh. Bu, kalau ikhlas mah enggak usah tuker-tukeran. Bagi aja. Supaya tidak ribet, supaya tidak jadi riba. Ya, supaya tidak jadi riba, nggak usah tukeran kalau misalnya agak susah. Sudahlah, udah usah tuker nih buat kamu. Gitu anak-anak ya. Yo, siapa lagi tadi? Sinatria mau nanya. Iya, Bu. Yo. Kalau misalnya saya beli barang nih, Bu. Nah, barangnya itu bakal murah kalau misalnya sebelum Desember gitu, Bu. Misalnya saya beli November. Nah, saya jual di Desember, tapi itu harganya jadi naik. Itu gimana, Bu? Misalnya kamu jual barang di November, tapi barangnya mau dikasihkan Desember gitu. Orang bertransaksinya di November, tetapi barangnya mau dikasihkan ke November. Kamu menjualnya di November, barangnya mau dikasihin ketika sudah Desember gitu. Enggak, Bu. Misalnya gini, saya beli barang di November, terus abis itu di Desember saya jual dengan harga tinggi gitu, Bu. Oh, enggak masalah. Ya, kamu beli barang di bulan November, misalnya beli iPhone, harganya berapa belas juta. Habis itu ternyata kamu dapat iPhone baru dari siapa, misalnya karena ulang tahun dikasih hadiah gitu kan ya. Yang ini mau dijual aja deh, dijual dengan harga yang lebih mahal di bulan Desember. Enggak masalah asal ada yang mau beli. Asal ada yang mau beli. Kalau misalnya di bulan yang sama, misalnya saya beli iPhone, misalnya harganya 14 juta, terus habis itu di bulan yang sama saya jual 15 juta, itu gimana, Bu? Boleh, asal ada yang mau beli. Boleh, Nak, boleh. Ya, boleh. Asal ada yang mau beli. Ya, barangnya sudah punya kamu. Ya, suka-suka kamu mau dijual berapa. Mau ambil untung 1 juta, mau ambil 2 juta, asal ada yang mau beli, boleh-boleh aja. Di bulan yang sama, selang sehari kamu mau jual, kamu mau ambil untung 1 juta, kalau ada yang mau, boleh. Oke, Sinatrio. Ya, Bu. Makasih, Bu. Yuk, siapa lagi yang mau bertanya? Oke, Ibu lanjutkan ya. Jadi riba fadl seperti itu ya anak ya. Tukar menukar itu harus hati-hati. Ya, makanya jangan setiap namanya kebiasaan yang ada di masyarakat kita adopsi anak-anak. Ya, kamu dari kecil ketika masih TK itu sudah akrab dengan yang namanya tukar kado. Nah, tukar kado itu kan sebenarnya sudah dikasih tahuin.
ya kan? Apa namanya? Kalau orang-orang yang orang-orang kaya mah bukan tukar kado biasanya ya, tukar hadiah gitu ya dibilanginnya. Kalau hadiah saling menghadiahi itu tidak masalah, ya. Orang saling menghadiahi itu sama Nabi memang disuruh. Ya sunnah. Saling memberilah kamu hadiah. Tahadu tahabu kata Nabi. Kamu akan tercipta rasa saling mencintai. Maksudnya anak-anak akan sayang gitu kan ya, kan saling-saling menghadiahi. Ya. Tetapi kalau tukar yang ada syaratnya, nah itu mah bukan saling menghadiahi. Yang bahasa kita itu tukar kado anak-anak. Makanya dikasih ancer-ancer harus 20.000. Kenapa? Takut ada ribanya. Takut kelebihannya ada ribanya. Lah Bu, susah Bu ambil yang 200, yang pas 20.000 Ibu. Pasti nambah lah, apa 5.000. Dan saya ikhlas-ikhlas aja. Bukan masalah ikhlasnya. Ya, kalau kamu tidak bisa keluar dari masalah nyari barang yang pas 20.000, jangan ikutan momen itulah. Ngapain? Kamu mau bersenang-senang tetapi melakukan sesuatu yang riba-riba gitu. Ya. Kalau kamu dapat yang 20.000, ikut. Kalau nggak dapat, udah. Ya. Daripada kamu nanti bermasalah tentang riba. Dosanya besar. Nah, itu. Nah, jadi kalau kamu mau jadi IO, mau jadi event organizer, apa-apa, hindari tukar kado. Kenapa? Itu menjebak orang lain kepada riba. Ya, kecuali yang benar-benar dapat, misalnya 20.000, benar-benar dapat 20.000, 100.000, benar-benar dapat 100.000 gitu. Ya, oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Bu, berarti kalau misalnya kan bisa perpisahan sekolah, terus habis itu tukeran kado, kadonya tuh kayak dikumpulin terus diambilnya tuh acak terus gimana Bu? Nah itu dia. Jadi itu tidak islami banget. Jadi kalau namanya tukar itu anak-anak, itu harus seperti tadi. Begitu ada yang lebih, ada yang kurang. Lebihnya itu namanya riba. Apalagi nanti ngacak-ngacak. Kalau mau yang harus kita itu lakukan ya, itu saling menghadiahi aja. Misalnya aku nanti mau kasih hadiah ke dia. Ya ini rezeki-rezekian. Ya, misalnya ternyata banyak yang ngasih ke kamu, ya ini rezekinya. Nah, yang dapat yang dapat sunnah yang seperti itu. Tetapi kalau tukar-tukar seperti itu kadang-kadang mubazir juga Nana. Ya, ada yang dapat sesuatu yang tidak diperlukan. Sementara dia ngasih sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain. Dia dapat yang tidak dipakai. Pokoknya hindari hal-hal yang sifatnya sepele tetapi resiko dosanya berat. Oke Ani. Bu, kalau nggak ikut, terima kasih. kalau nggak ikut nanti malu Bu. Kamu timbang chat gurunya. Misalnya kamu punya anak sekolah TK. Maaf Bu, saya soalnya pernah belajar tentang riba. Saya khawatir ini. Nggak apa-apa ya Bu ya, saya nggak ikut gitu. Nanti buat anak kamu belikan aja langsung yang kamu bungkus sendiri. Jadi kamu beliin sendiri, bungkus sendiri, kasih sendiri ke anak kamu supaya tidak berasa berbeda dengan yang lain. Tapi kamu jangan ikutan itunya, tukar kadonya. Kalau menurut Brumzil yang paling aman seperti itu. Ya. Oke. Bu, walaupun tukar kado niatnya ngasih juga tetap nggak boleh. Ini masalahnya kamu tuker-tukeran yang ngacak. Kalau kamu ngasih misalnya, nih, perpisahan kelas, ya, wali kelasnya Brumzil. Ya, oke. Kita besok tahabu ya, kita saling menghadiahi gitu ya, saling menghadiahi supaya dapat dapat hadisnya gitu kan ya. Misalnya ternyata Ani pengen ngasih ke Safira, oke. Adlina pengen ngasih ke Dewi pengen ngasih ke Andra pengen ngasih ke Raya. Sabrina juga ingin ngasih ke Raya. Raya dapat 2, tidak masalah. Ternyata Bu ada yang nggak dapat Bu, nggak masalah. Boleh jadi nanti ketika melihat temannya ada yang nggak dapat, punya aku buat dia aja deh karena saya dapat 2 gitu. Itu boleh itu. Kalau seperti itu. Kalau sifatnya itu adalah hadiah. Tetapi kalau misalnya yang seperti konsep-konsep yang seperti yang Ibu pernah lihat yang modelnya tukar kado itu anak-anak, itu bukan hadiah. Tidak ada hadiah itu disyaratkan anak-anak.
Masa hadiah kamu pernah diajarin Vicky hadiah itu harus 20.000? Tidak ada kan? Hadiah harus dibungkus dengan koran. Hadiah harus milih ya. Tidak ada seperti itu. Konsep hadiah yang benar itu tidak ada. Oke, Ani, ada lagi pertanyaan? Baik, Bu, Bu. terima kasih. Yuk, siapa lagi mau bertanya tadi? Saya. Oke, Maida. Bu, kalau misalnya kan kita beli jajan nih, misalnya harganya 1.000, terus ternyata di dalam jajannya itu misalnya ada hadiah gitu. Nah, itu duit. Nah, lebih misalnya 5.000, itu gimana, Bu? Wah, kamu namanya dapat bonus. Tidak apa-apa, itu kan dikasih yang jual ya. Tidak apa-apa. Itu, ya. Itu, tidak apa-apa itu Maida. Yang penting bukan judi. Judi itu apa? Judi kalau misalnya pembelian itu anak-anak yang ting 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 ting, dapat, itu seperti itu. Ya kadang-kadang nggak dapat itu ya. Itu judi. Tapi kalau kamu misalnya beli permen, di dalam permennya ada surprise gitu kan ya, Anda dapat uang 10.000 gitu, tukarkan ke toko. Itu namanya hadiah. Ya. Boleh Bu? Boleh kalau begitu. Oke, siapa lagi mau bertanya? Mengerti Bu, Maida? Yo, Angga. Ya, Bu. kalau misalkan tukar kado, Bu. Terus misal saya sama Dava dapat hadiahnya sama, punya saya di Dava, punya Dava di saya. Terus nyata barangnya Dava lebih mahal. Kalau saya kasih duit ke Dava, itu boleh nggak, Bu? Iya, harus seperti itu. Kalau pas tuker kado ternyata orangnya sama, ya harus seperti itu. Misalnya kamu, aduh gak enak nih kalau nggak ikut nih, nanti saya dibilang so alim aja. Kamu cari tuh orang yang dapatkan barang kamu. Ternyata kamu dapat barangnya dia. Aduh, ini ternyata mahal. Udah supaya terhindar dari riba saya tambahin aja uangnya gitu. Tapi susah yang dapat seperti itu anak-anaknya. Yang A dapat punyanya B dapat punyanya A itu susah. Kalau tukar kado bisanya ngacak random. Kalau menurut Brumzili paling aman nggak ikutan, ya. Oke Angga, Iya, Bu. yuk siapa lagi yang mau bertanya? Dan kamu harus ingat ya anak-anak ya, konsepnya setan itu anak-anak itu selalu ingin manusia itu menganggap sesuatu yang haram-haram itu sebagai sebuah kesenangan. Kalau dulu Roma Irama itu nyanyi, mengapa yang asik-asik itu yang dilarang katanya. Ya memang begitu kalau setan ya. Digoda, namanya godaan setan itu begitu. Tapi harus ingat, godaan setan itu terkutuk. Ya. Nah, itu harus ingat anak-anak ya. Oke, ada lagi mau bertanya? Ya, Ibu lanjutkan ke riba, macam riba yang selanjutnya, yaitu riba fadl sudah ya, ribayat. Nah, ribayat itu anak-anak riba yang terjadi pada jual beli yang barangnya itu ditangguhkan. Ya, tidak langsung yadin biyadin, yadun biyadin, tidak langsung serah terima. Ya, sementara barangnya itu harganya fluktuatif. Fluktuatif itu maksudnya tiba-tiba naik, tiba-tiba turun gitu ya. Dan itu signifikan turunnya. Ya, perubahannya itu cepat. Itu dikenal kalau di istilah fikih barang-barang ribawi, bukan barang yang haram, bukan. Barang-barang yang beresiko menjadi riba kalau jual belinya tidak kontan, tidak langsung. Kalau ada penangguhan. Contoh misalnya emas. Ya, emas itu anak-anak harganya bukan hanya per hari, per jam, per detik. Misalnya nih, hari sekarang, pagi sama siang boleh jadi berubah harganya. Ya, ikut apa Bu? Nah, kalau di Indonesia itu bilangnya ikut emas London, emas London itu ya, emas London kata orang Jawa, kata orang kampung itu, emas London. Harganya itu. Jadi tukang emas itu punya ancer-ancer kalau lagi naik-naik, kalau turun-turun. Dan itu terjadinya cepat. Nah, maka kalau jual beli emas itu tidak boleh ditangguhkan. Jadi harus kalau belinya sekarang, bayar sekarang, emasnya dibawa sekarang. Ya. Tetapi kalau terjadi penangguhan, bayar sekarang, emasnya masih besok, minggu depan, atau bahkan bulan depan, atau 2 bulan lagi, itu tidak boleh. Ya, itu namanya ribayat.
untuk barang-barang yang harganya fluktuatif. Zaman Nabi yang harganya fluktuatif itu emas, nomor 1. Nomor 2 itu gandum, bahan makanan pokok ya. Kemudian garam. Itu tidak boleh anak-anak, tidak boleh ditangguhkan ya. Zaman Nabi itu barang-barang ribawi namanya. Ya, yang tidak boleh harus kontan Bu, harus kontan. Ya. Ibu kasih contoh nih. Yang orang sering terjadi kalau misalnya kalau beli emas kamu ini kan pasti bener ya anak-anak ya. Misalnya mau beli kalung gitu kan ya, bener beli sekarang, bayar sekarang, kalungnya dibawa pulang. Nah, yang suka salah itu anak-anak kalau misalnya mau custom. Misalnya mau apa kamu apa ya apa sih tukar cincin itu tidak boleh anak-anak ya. Apa tuh namanya lamaran gitu ya atau mas kawin lah buat mahar. Nah, itu kan biasanya yang nyari itu ini saya apa namanya modelnya mau yang ini, tapi yang ada di tokonya ukurannya nggak pas, bisa nggak saya mau pesen yang lingkarnya ukurannya segini, tapi modelnya segini. Ya. Kan kata mbaknya, oh kalau pesen itu nanti 2 minggu lagi barangnya baru jadi. Nah, itu anak-anak, kalau kamu mau seperti itu, kamu jangan sampai jatuh kepada ribayat. Caranya bagaimana? Caranya adalah kamu harus bilang, oke, saya mau beli yang modelnya seperti ini dengan emas 5 gram. Jadikan model segini dan ukurannya segini. Jadi bayar sekarang, bayar saat itu dengan harga emas 5 gram. Oh, tapi ada ongkosnya, Mbak, bukan cuma ini. Iya, ongkosnya berapa hitung? Nah, ya, perkara masih mau dapat 2 minggu yang akan datang, namanya emas harus dibikin, ya kan namanya kamu pesan, ya boleh-boleh saja. Tetapi nanti ketika kamu ngambil pesanan, toko tidak boleh minta tambahan. Seandainya harga emas ternyata naik, toko tidak boleh, ya Mbak harus nambah. Ini toko apa namanya? Ini emas sekarang harganya lagi naik segini. Oh, saya rugi nih, enggak boleh. Itu namanya riba. Kalau minta tambahan itu namanya riba. Ya, jadi kamu harus bilang ke tokonya, bikin perjanjian, tulis di notanya. Saya mau bikin yang 5 gram, modelnya segini, ukurnya segini. Ya, apa namanya? Tinggal diambil tanggal sekian dan tidak ada penambahan seandainya terjadi kenaikan harga. Begitu juga kamu misalnya terjadi penurunan harga, kamu tidak bisa balikin dong, kan mas sekarang lagi turun, tidak bisa juga. Kenapa? Akadnya terjadi saat itu, ya harga yang dibagi saat itu. Kamu mendapatkan barangnya karena kamu custom. Ya seperti itu anak-anak ya. Itu baru terjadi riba. Tetapi kalau kamu misalnya tidak punya perjanjian seperti itu, kamu nanti ketika ngambil emas, seandainya harga emas naik, kamu akan dimintain sama tokonya. Tokonya, Mbak, ini Mbak harga emas sudah segini, Mbak nambah ya segini ya. Ya. Itu riba kalau terjadi. Ya, jangan mau. Ya. Paling aman bagaimana? Paling aman kalau mau beli ya udah yang ada di toko aja lah. Kan cakep-cakep semuanya gitu kan ya. Ibu saya mau beli yang dikasih nama Bu, misalnya siapa? Atta dan Aurel. Nah, itu mau dikasih nama di toko. Nah, itu mah beli emasnya dulu anak-anak. Sama toko tinggal dibawa ke tukang terus dikasih nama. Tapi beli emasnya saat itu sudah jadi. Itu mah nggak pesan. Ya, beli emas sudah jadi cincin, tinggal kasih di tok namanya, dikasih nama. Ya. Siapa sampai di sini yang mau bertanya? Saya Bu. Yo, Isnaya dulu ya, Isnaya dulu. Bu, kalau misalnya kita main game, Bu. Nah, terus di dalam gamenya tuh ada sistem undian, Bu. Jadi kita harus naruh koin, terus nanti kita dapat benda, Bu. Nah, misalnya kalau bendanya harganya lebih murah atau lebih mahal daripada koin yang kita taruh tuh gimana, Bu? Aduh, jangankan ngomongin itunya ya. Gamenya aja udah kagak boleh. Game yang sifatnya seperti itu aja udah kagak boleh. Itu termasuk maisir. Maisir itu judi. Ya. Yang sistemnya seperti itu ya. Itu biasanya nanti akan bisa diduitin ya. Orang yang kepengen ini nanti dijual ini. Itu sudah maisir. Dari gamenya aja ibu sudah curiga itu maisir. Maisir itu dosa ya, maisir judi. Jadi judi itu bukan hanya cuma main kartu terus ada uangnya, bukan itu doang anak. Sekarang banyak yang sistem game-game yang ada judinya itu.
Ya seperti yang kamu tadi itu. Ya tukar menukar nanti yang lebih mahal nambah uang. Itu permainan-permainan itu yang maisir, yang judi. Ya. Bu, tapi kalau uangnya tuh uang dalam game Bu, bukan uang asli Bu, itu gimana? Iya, tapi kamu kan nanti bisa bisa ini kan bisa bisa di apa namanya? Bisa diuangkan nggak? Enggak Bu. Kata siapa? Nanti itu ada anak yang bisa diuangkan. Jadi misalnya dulu Burunzil punya murid itu paling pinter, apa namanya nilainya paling tinggi. Ternyata gamer. Pas ibu cerita-cerita, dia sempat dapat uang 500.000 karena menukar apa yang sudah dia punya dengan orang lain. Orang lain pengen, terus sama dia dijual. Dijual 500.000. Nah, itu motivasinya nanti ke situ. Ya, jadi misalnya apa tuh namanya emas atau koin-koin apa gitu ya yang dikasihkan oleh pe, apa ya penggemarnya gitu kan ya. Itu dikasih itu nanti diduitin. Kenapa dijual? Orang yang pengen main nanti butuh ini ke dia tuker terus minta diduitin. Kamu aja yang nggak tahu. Itu tidak boleh ya, ya Isnaya ya. Jangan. Jangan berhenti. Kalau mau permainan, kalau pengen kamu inian, itu jangan permainan yang mengandung dosa, jangan. Oke, ini saya. Berarti kalau misalnya jual mainan gitu boleh nggak Bu? Yang apa contohnya Ani? Misalnya nih, kan biasanya kalau cowok itu kan PUBG, terus kalau misalnya udah PUBG-nya udah kayak tingkatannya udah tinggi, terus dijual itu boleh? Iya itu dia, enggak boleh. Enggak boleh. Ya, itu judi model zaman now. Itu judi zaman now itu. Zaman dulu karena enggak ada digital ya, mainnya kartu. Kalau sekarang mah inian. Ya, apa tuh namanya begitu-begitu. Enggak boleh Ania. Nomor satu, orang itu akan menghabiskan waktunya hanya untuk mendapatkan itu. Ya, dipikirnya senang, dipikirnya nanti akan menginikan, padahal itu menguras waktu paling banyak. Ya, motivasinya apa? Pengen dapat uang nanti terakhir-terakhirnya. Yang pertamanya mau senang-senang, terakhir-terakhirnya pengen dapat uang. Ya, seperti itu Ani. Ya, oke. Sekarang siapa lagi mau bertanya? Saya Bu. Yuk, Sinatrio. Kalau misalnya ada orang kembar, dia orang ulang tahun barengan. Nah, masing-masing tuh memberikan satu kado. Nah, itu gimana, Bu? Tapi Oh, dengan harga yang berbeda. Ani dan Ana lah contohnya ya. Ani karena kembar ya. Ani ngasih ngasih kado Ana ngasih kado Ani gitu, Sinatrio. Iya, Bu. Ya itu namanya saling menghadiahi, tidak masalah. Ya, kalau kalau saling menghadiahi itu tidak masalah anak-anak. Misalnya nih, apa tuh namanya Burumzil. Burumzil itu pergi haji. Burumzil berangkat dari Jakarta, terus sepupunya Burumzil berangkat dari Madura misalnya, sama-sama naik haji, cuman kan berbeda kloternya. Pas ketemu Burumzil dikasih hadiah, ya oleh-oleh itu kan hadiah ya kan ya, dikasih hadiah. Oh makasih banyak ya gitu kan ya. Nah ibu juga beli oleh-oleh buat dia. Ini oleh-olehku buat kamu. Cuman bilangnya kan oleh-oleh. Sebenarnya kan itu hadiah pemberian kan ya. Nah ini hadiah buat kamu. Enggak masalah. Bu, ternyata Bu yang dikasihkan ke saya itu lebih bagus. Enggak masalah. Ya. Tapi yang jadi masalah kalau ini dikonsep. Ya, seperti tukar kado itu kan dikonsep anak-anak. Ya kan? Nanti kita tukar-tukaran. Jadi ngacak random. Minimal pokoknya 20.000 ya. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau hadiah itu tidak seperti itu. Ya, hadiah itu tidak terikat oleh apa-apa. Hadiah yang benar itu tidak terikat oleh apa-apa. Keiniannya, keluasa apa ya, kelegaan hatinya sendiri. Mau beli apa, mau apa itu hadiah. Jadi kalau tukar kado yang ibu bahas tadi itu anak-anak lebih banyak mudorotnya. Oke, sampai di sini lagi. Siapa yang mau bertanya? Bagaimana sih Natrio? Ya, Bu. Ya, nah, jadi pokoknya jangan ini. Apa Ani mau nanya lagi? Kalau misalnya ngejual mainan kayak gitu, kayak tadi contohnya, terus tapi karena keadaan darurat, terus itu gimana?
Ani yang katanya kalau darurat ya di dalam fikih itu Anani, kalau tidak jual itu kamu mati. Ah, itu baru darurat Ani. Tetapi selama tidak mati bukan darurat namanya. Jadi misalnya nih ya, kamu diajarin waktu kelas 8, ular itu haram anak-anak, tidak boleh dimakan. Ya, itu binatang yang harus dibunuh kategorinya, tidak boleh dimakan. Nah, misalnya yang dibilang, saya makan ular karena darurat, Bu. Ditanya, kenapa kok darurat? Karena saya itu misalnya tersesat di hutan, persediaan habis, tidak ada yang bisa dimakan, tidak ada. Yang ada hanya ular. Kalau saya tidak makan, mati. Nah, itu baru darurat. Tetapi kalau tidak seperti itu, belum darurat namanya. Oke, makanya di Islam itu anak-anak harus saling tolong menolong supaya tidak ada orang yang merasa darurat terus melakukan hal yang haram. Ya, mengapa tolong menolong itu amat sangat ditekankan oleh Allah? Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Allah. Supaya apa? Supaya orang Islam tidak ada yang merasa darurat terus dia melakukan hal yang haram. Oke, mengerti Ani? Baik Bu, terima kasih. Bu, gimana kalau udah terlanjur punya Bu seperti itu? Tinggalkan. Tinggalkan. Ya itu kalau diiniin bisa jadi uang. Jangan. 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 Ya, kalau uang kamu makan, mending kamu makan dari yang halal, walaupun sedikit, ya, yang akan menjadi energi-energi positif nanti. Kalau uang didapat dari yang begitu-begitu, anak-anak, nanti jadinya setelah kamu makan nih ya, misalnya kamu belikan makanan ini, itu nanti akan menjadi energi negatif, akan melakukan hal-hal yang maksiat kamu nanti, ya. Jadi akan tersalurkan kepada kegiatan-kegiatan yang nggak benar. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ya, kamu istirahat ya Nana. Ibu ada 2 lagi riba, mau diterusin apa minggu depan aja? Ada 2 lagi anak-anak ribanya. Ya, ibu persingkat ya. Oke, ibu lanjutkan lagi. Yang ketiga namanya riba qard. Riba qard itu riba yang berhubungan dengan hutang. Qardun itu artinya hutang. Ini sering kamu menemukan. Jadi kalau kamu ngutang 1.000.000, kamu harus bayar 1.100.000. Itu namanya riba qard. Ya, riba kordon, ingat-ingat kordon artinya hutang, kordon artinya hutang. Riba qard itu artinya riba yang berhubungan dengan hutang. Ya, jadi kalau ada orang yang ngutang 1.000.000, ya, kemudian karena dia tidak bisa bayar, apa tuh namanya? Oh, kalau hutang mah ada yang cepat ya Nana, ya biasanya sebulan lagi gitu kan ya, ini lagi, maka disuruh bayar 1.100.000. Nah, itu namanya riba qard. Misalnya Dinda butuh uang, datang ke Amalia, aku mau ngutang duit dong gitu kan ya. Ada, tapi kamu bayarnya kapan? Ya, paling sebulan lagi. Aduh, sebulan lagi mah. Kamu ngutang berapa? 1.000.000. Kamu harus bayar 1.050.000. 50.000. Kok ada tambahnya Amalia? Nah itu mah udah teman. Saya biasanya mah 1.100.000 kalau segitu lamanya gitu kan ya. Itu udah dipotong misalnya. Ya, enggak boleh. 50.000-nya itu adalah riba. Namanya riba qard. Ya, tambahan yang ada di hutang, di pembayaran hutang itu namanya riba qard. Ya. Nah, yang terakhir anak-anak namanya riba nasi'ah. Riba nasi'ah ini mirip riba qard, berhubungan dengan hutang juga. Tetapi, nih perhatikan. Ya, tetapi riba nasi'ah ini anak-anak berhubungan dengan cicilan. Ya, karena tidak bisa bayar, maka ada bunga, ada kena tambahan. Ya, riba nasi'ah. Misalnya kamu mau ngutang, jangan Dinda sama Amalia lagi, yang lainnya aja. Raka sama Raffi. Ya, Raka pergi ke Raffi, aku mau pinjam uangnya. Berapa? 1.000.000. Tapi aku mau nyicil, bayarnya nanti. Aduh, mau nyicil sampai kapan? Aku kuatnya setiap bulan bayarnya 100.000. Lah, aduh lama banget gitu ya. Udah, tapi kamu tiap bulan nyicilnya jangan 100.000 ya, tambahin berapa? Ya 120.000 lah, atau 110.000 gitu kan ya. Nah,
Ya udah deh, nggak apa-apa. Nah, itu namanya riba nasi'ah. Ya. Nah, jadi kalau riba qard itu apa namanya hutang, misalnya tadi Dinda ngutang ke Amalia mau ngutang 1 juta. Awalnya boleh jadi Amalia tidak mau narik bunga. Oke Dinda, 1 juta nih dikasih. Begitu ditagih, kamu katanya mau bayar sekarang Dinda. Ya saya enggak punya uang gitu kan ya. Ya udah kalau enggak bayar berarti kamu nanti kalau enggak bayar sekarang berarti kamu nanti bayarnya 1.100.000 gitu kan ya. Ditambahin. Nah, itu riba qard. Ya, riba qard. Tapi kalau yang dari awal sudah ditambahin itu namanya riba nasi'ah. Dan biasanya berbentuk kredit. Kredit mah boleh anak-anak, tapi jangan ada bunganya. Ya, orang nyicil itu boleh, tetapi tidak boleh ada bunganya. Oke, nanti kalau misalnya kurang jelas, boleh bertanya atau bahkan kalau tidak bisa sekarang, minggu depan aja ya kita perjelas. Oke, siapa yang mau bertanya dulu sebelum Ibu tutup? Soalnya kamu harus istirahat nih. Apa mau dilanjutkan? Ada yang mau bertanya? Ya. Oke, minggu depan insya Allah anak-anak kita akan membahas bunga bank, ya, bunga bank. Insya Allah mudah-mudahan sama-sama panjang umur dan sehat walafiat ya anak-anak ya. Jadi kita bisa bertemu kembali. Ayo dibuka dulu kameranya semuanya, kita foto ya. Ibu. Ya. Kalau misalnya dibilang kayak biaya admin gimana Bu? Biaya admin di mana? Lembaganya apa? Di bank gitu loh Bu, kan kadang kayak minjem di bank terus ada biaya adminnya gitu Bu. Kalau misalnya ngutang 1 juta tetap bayar 1 juta, hanya kena biaya admin 20.000. Ya biaya admin tidak masalah. Kalau cuma 20.000, tetapi ngutangnya tetap bayarnya tetap 1 juta. Ya biaya admin boleh. Ya. Terima kasih Bu. Yo, tetapi bukan berupa bunga prosentase. Insya Allah bulan pertemuan yang akan datang kita bahas bunga bank. Ya. Siapa lagi yang mau bertanya? Oke, yo. Ibu akhiri dulu ya Nana sampai di sini ya. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Ibu insya Allah minggu depan ingetin Ibu ulangi dari riba nasi'ah dan riba qard karena terlalu singkat anak-anak. Ibu takut kamu itu tidak paham, ya takut bedanya nggak ngerti. Ibu nanti kasih contoh ya. Yuk. Ibu akhiri sampai di sini. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kameranya dibuka semuanya. Maida, kamu kebalik kameranya. Yuk, anak-anak, kamu buka aja kameranya. Kalau pelajarannya Bu Rumzil nggak apa-apa, nggak pakai seragam. Yang penting kalau cewek pakai jilbab aja. Ya, laki-laki pakai kaos juga nggak apa-apa. Yuk, dibuka kameranya. Yuk, 1, Safira. Nah, yuk. Cie. Yuk, 1, 2, 3. Zaskia, Maida, Raffi, Zalfa, Ana, Fayaza, Raya, Andra, Sabrina, Anissa, Aura, Gania, Safira, Ani, Drias, Adlina, Dinda, Isnaya, Bunga, boleh left. Makasih Bu. Makasih sama-sama. Yuk sama-sama Nana. Yuk. Terakhir dibuka semua kameranya. Ali, Rara, Marsha, yuk dibuka kameranya ya nak, yuk. Ayo dibuka kameranya. Yuk, Ibu tunggu. Yuk, ayo dibuka nak, yuk. Oke, yuk 1, 2, 3. Oke, makasih anak-anak. Assalamualaikum. Makasih Bu. Sama-sama. Makasih Bu. Sama-sama Nana.